Wabarakatuh. Nah, ketemu lagi hari ini dengan Miss Karmila. Nah, apa kabar anak-anak Miss? Masih tetap semangat kan? Nah, supaya kita lebih semangat, mari kita nyanyi sama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya posisi tegak, kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, udah semangat semuanya kan? Nah, untuk hari ini kita masih di tema selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Nah, berikutnya, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Nah, kemudian setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang terakhir, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai nilai-nilai sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak Miss bisa lihat di sini ada gambar lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, semuanya kita sama-sama ya hafalkan Pancasila. Ikuti Miss ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semuanya sudah hafal Pancasila ya. Nah, kita biasanya selalu menghafalkan Pancasila ketika upacara bendera pada hari Senin yang kita laksanakan setiap minggunya di sekolah kita. Nah, semoga kita bisa segera masuk sekolah dan bisa melaksanakan upacara bendera ya seperti biasanya. Oke, nah adapun nilai-nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimana bentuk ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa? Nah, itu bisa dengan menjalankan
perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya kita melaksanakan sholat, kita berpuasa. Nah, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah kita ya, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari itu, setelah ikrar, kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat, kemudian kita lanjutkan dengan membaca surah Yasin. Nah, itu merupakan bentuk ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua, nilai dari sila pertama itu adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Nah, jadi misalnya kita tinggal ya di sebuah lingkungan yang tidak semuanya itu beragama Islam, tetapi ada agama lain. Nah, maka kita harus menghormati juga ya agama lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Kemudian yang ketiga itu kerukunan antar umat beragama. Nah, kita antar umat beragama itu kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menghinakan agama lain. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Ya, jadi kita manusia ini sebenarnya memiliki derajat yang sama ya di mata Allah ya. Manusia itu membedakannya adalah ketakwaannya gitu ya. Jadi sebenarnya kita memiliki derajat yang sama. Nah, kemudian menghargai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Contohnya hak hidup, hak untuk menganut agama dan kepercayaan, kemudian hak untuk berpendapat. Itu merupakan hak dasar atau hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan kemudian yang keempat yaitu perdamaian. Nah, itulah tadi nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita amati gambar ya. Nah, ini ada gambar 1. Nah, gambar 1 ini kita lihat di situ 2 orang yang berbeda agama, tapi mereka bisa berdampingan gitu ya, nampak akrab. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ya penganut agama yang berbeda juga ya. Nah, kemudian di gambar yang ketiga. Nah, gambar 3 di sini kita bisa lihat ada Udin, ada Edo, ada Beni ya, ada Lani, ada Dayu. Nah, mereka di sini beribadah ya, kan rumah ibadahnya masing-masing, beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di gambar 4 kita lihat di situ ya Edo yang sedang sakit dan teman-temannya sedang menjenguknya. Jadi teman-teman Edo datang menjenguk Edo ya. Ada Siti, ada Lani, ada Dayu. Nah, kemudian di gambar 5. Nah, di gambar 5 kita lihat Udin sedang membaca buku dan Dayu serta Edo itu mendengarkan dengan seksama. Nah, kemudian di gambar 6, nah kita bisa lihat itu Beni yang terjatuh. Nah, Beni jatuh ditolongin oleh Edo. Kemudian di gambar 7, Siti mengacungkan tangannya ya, dia akan berbicara. Nah, kemudian di gambar 8 kita lihat Dayu yang bersalaman dengan ibunya ya, dia mencium tangan ibunya. Nah, berdasarkan gambar-gambar tadi ya, latihan untuk anak-anak Miss di rumah yaitu tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ya, abang-abang, kakak-kakak, berdasarkan gambar tadi, kelompokkanlah mana perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, kemudian diberi penjelasannya. Nah, kemudian
yang sesuai dengan sila kedua, ya, dituliskan nomornya dan diberi penjelasannya. Oke, jadi Pancasila, ya, tidak hanya sekedar mengandung nilai-nilai saja, tapi yang terpenting itu adalah kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang patung Nusantara. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, di sini nanti kita bisa praktek membuat patung, ya. Nah, kalau tidak dengan tanah liat, kita bisa menggantinya dengan bahan yang lainnya. Nah, sekarang amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Nah, ini merupakan hasil kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Nah, mungkin anak-anak Miss, ya, bertanya, Miss, daerah Kasongan itu di mana sih, Miss? Nah, ayo, ada nggak yang sudah pernah ke Kasongan atau pernah berkunjung langsung melihat kerajinan patung di Kasongan? Nah, Kasongan itu adalah daerah di Kabupaten Bantul, ya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagi anak-anak Miss yang pernah ke Yogyakarta, ya, mungkin pernah, ya, singgah. Nah, mungkin nanti bisa juga yang apabila berkunjung ke Yogyakarta bisa langsung melihat, ya, bagaimana kerajinan patung tanah liat di sana dibuat. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, di sini tadi ada istilah plastis. Nah, apa itu plastis? Nah, plastis itu adalah tekstur tanahnya itu tidak terlalu lembek, ya, dia mudah dibentuk sehingga tidak mudah retak. Nah, di sini ada cara membuat adonan plastisin. Jadi kalau kita tidak ada tanah liat, nah, kita bisa menggantinya dengan adonan plastisin. Nah, bagaimana cara membuat adonan plastisin? Nah, pertama kita siapkan bahan-bahannya, ya, yaitu 2 cangkir terigu atau tepung roti, kemudian setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama kali kita campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Nah, kemudian kita masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Nah, kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Jadi setelah kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian, nah, kita bisa teteskan warna, ya, sesuai dengan keinginan kita, warna apa yang kita pilih. Nah, kemudian kita gulung-gulung sehingga adonan tadi tercampur sempurna dengan warnanya, ya. Nah, jadi setelah ini nanti anak-anak Miss, ya, bisa membuat adonan
plestisin ya. Nah, sudah bahan-bahannya sangat mudah didapat. Nah, ada di rumah kita ya, dan aman juga ya. Nah, oke, lihat. Nah, apa yang Miss pegang ini? Nah, perhatikan. Nah, semuanya tahu ini adalah ini adalah buah nenas ya. Nah, ada yang suka makan nenas di sini? Iya, Miss suka ya. Miss suka sekali dengan buah nenas, apalagi cuaca panas, seger banget ya. Nah, kemudian ini juga ada ya, ini benar, ini bawang merah ya. Nah, bawang merah ini mudah dapat ya di sebagai bumbu masakan ya. Nah, oke. Nah, Miss bawa nenas ya, kok pegang-pegang bawang. Nah, oke. Kita akan ya lanjutkan dengan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan itu berasal dari induknya. Nah, ini tadi ya nenasnya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada buah nenas ya. Nah, nenas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Jadi, kalau misalnya ingin menanam pohon nenas ya, kalau misalnya beli nenas, nah tunasnya jangan dibuang. Nah, itu bisa kita tanam kembali dan nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, kemudian gambar berikutnya yaitu bawang merah. Nah, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Nah, umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalamnya. Nah, perhatikan seperti ini ya, bawang merah kalau misalnya kita kupas, nah kita akan lihat di dalamnya itu dia berlapis-lapis. Jadi ini termasuk ke dalam jenis umbi lapis ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pohon pisang. Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas ya. Nah, jadi biasanya ya tumbuhan pisang itu dia nantinya akan muncul tumbuhan baru yang berupa tunas ya. Nah, sekarang latihan untuk anak-anak Miss ya. Anak-anak Miss cari ya jenis tumbuhan lain. Nah, ini sebagai contoh adalah pisang, kemudian cara berkembang biaknya dengan cara tunas, kemudian penjelasannya pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Nah, carilah contoh lain dan lengkapi tabelnya ya. Oke. Nah, Allah tidak hanya menciptakan ya buah-buahan saja, tapi Allah juga menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang lainnya. Nah, setiap tumbuhan ya di berbagai daerah itu memiliki karakteristik dan memiliki jenis yang berbeda-beda. Nah, tumbuhan itu bisa kita jadikan sebagai sumber kehidupan kita ya. Banyak bahan makanan kita itu yang diperoleh dari tumbuhan. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita ya. Kita bisa menghirup oksigen, kita bisa memperoleh bahan makanan dari tumbuhan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai ide pokok.
Nah, masih ingat kan apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah pokok pikiran atau gagasan utama yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf, ya kan? Iya, oke. Nah, berikut ya ada teks bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Oke, dengarkan Miss dan ikuti dalam hati ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, itulah tadi teks bacaan ya tentang tumbuhan sumber kehidupan. Nah, di sini nanti ya anak-anak Miss akan menentukan apa ide pokok dari setiap paragraf. Nah, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, di sini ya anak-anak nantinya mencari ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 5. Ya. Jadi nanti dikerjakan latihannya ya. Oke, nah untuk materi hari ini kita simpulkan kembali. Yang pertama tadi adalah nilai-nilai sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Kemudian yang ketiga yaitu ide pokok ya, mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, abang-abang, kakak-kakak semuanya dikerjakan latihannya di rumah ya. Miss tunggu, nanti kirim ke WA Miss sampai dengan jam 10 malam. Oke, tetap semangat semuanya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum.